Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan menyusuri kebun kelapa, kebun kopi. Kalau ingin mengenal pantun, simak terus video ini. Anak-anakku, dalam video ini kita akan belajar tentang pantun. Pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang terikat oleh rima dan terdiri dari sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun terdiri dari satu bait. Satu baitnya terdiri dari 4 baris atau lari. Yang kedua, memiliki rima atau persajak AB, AB atau AA, AA. Yang ketiga, satu baris atau lari terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, terdapat sampiran dan isi di dalam pantun. Bagaimana kejelasannya? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, terdiri dari satu bait. Set ada contoh pantun. Keluar kapal, naik kapal, warna kuning, warna merah. Jadi anak, jangan nakal, supaya guru tidak marah. Nah, contohnya, dalam ini pantun ini terdiri dari satu bait. Jadi hanya satu bait saja. Satu bait itu bagaimana? Satu bait itu terdiri dari 4 baris atau lari. Jadi yang pertama, baris pertama yang paling atas, selanjutnya baris kedua, selanjutnya baris ketiga, dan selanjutnya baris keempat. Jadi ciri-ciri yang pertama, pantun terdiri dari satu bait terdiri dari 4 baris. Seperti itu. Yang kedua, memiliki rima atau persajak AB, AB atau AA, AA. Bagaimana maksudnya? Kita simak dulu. Rima adalah pengulangan bunyi dan sajak adalah persamaan bunyi. Jadi rima dan sajak adalah berhubungan dengan bunyi. Dan di pantun, rima dan sajak itu berada bunyi di akhir baris. Ya. Kita lihat yang penggunaan rima dan sajak di rima dan bersajak AB-AB. Bagaimana sih maksudnya AB-AB? Maksudnya adalah baris pertama harus berbunyi A, baris kedua berbunyi B, baris ketiga berbunyi A, dan baris keempat berbunyi B. Waduh, bagaimana sih maksudnya? Maksudnya yang baris 1 dan 3 itu bunyi akhirnya harus sama. Dan baris 2 dan 4 itu bunyinya harus sama. Waduh, gimana sih? Langsung kita ke contohnya. Nah, Ustaz sudah ada contoh di sebelahnya ini. Ustaz bacakan. Keluar kapal, naik kapal, warna kuning, warna merah. Jadi anak, jangan nakal, supaya guru tidak marah. Baris yang pertama, keluar kapal, naik kapal. Bunyi akhir baris pertamanya apa? Huruf katanya kapal, berarti al. Berarti bunyi akhirnya adalah al. Ya kan? Baris kedua, warna kuning, warna merah. Bunyi akhirnya merah, bukan rah, tapi Baris ketiga, jadi anak jangan nakal. Bunyi akhirnya al. Yang keempat, supaya guru tidak marah. Nah, maksudnya AB-AB itu baris yang 1 dan 3 itu sama. Baris yang kedua dan keempat juga sama. Ya. Sekarang masih gimana sih contohnya, Ustaz? Kasih contoh lagi.
rima yang bersajak AB. Nah, Ustaz bacakan. Lebar sekali daun talas untuk menaukan daun salam. Makanya jangan suka malas, sikat gigi pagi dan malam. Baris yang pertama, lebar sekali daun talas. Bunyi akhirnya adalah as. Ya kan? Ini harus sama dengan baris ke-3. Makanya jangan suka malas. Jadi baris 1 dan 3 bunyi akhirnya harus sama as. Ya kan? Baris 1 dan 3 harus sama. Yang kedua, untuk menaikkan daun salam, bunyi akhirnya adalah am. Baris yang keempat, sikat gigi pagi dan malam, bunyi akhirnya am. Jadi baris yang kedua harus sama dengan baris yang keempat. Seperti itu kira-kira. Paham? Sekarang bagaimana yang a sajaknya? Kita lihat. Rima dan sajak seperti tadi, yaitu rima yang bersajak a. Bagaimana? A bunyi pada huruf bunyi akhir baris pertama, bunyi akhir huruf kedua juga A, bunyi akhir baris ketiga juga harus A, bunyi akhir yang keempat harus A. Artinya apa artinya? Baris 1 sampai 4 itu bunyi akhirnya harus sama. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Nah, Ustaz baca. Besar awak, besar badan, tak berani, tak melawan. Walau penampilan preman, yang penting hati beriman. Nah, baris 1. Besar awak, besar badan. Bunyi akhirnya badan an. Ya kan? Baris 2. Tak berani, tak melawan. Bunyi akhirnya an. Yang ketiga, walau penampilan preman, bunyi akhirnya an. Baris yang keempat, yang penting hati beriman. Jadi baris 1 sampai 4 itu bunyi akhirnya sama. Ustaz kasih contoh lagi. Yang kedua, yang bersajak a. Jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris. Sukanya punya anak gadis, setiap dipandang selalu manis. Nah, baris yang pertama, jalan-jalan ke kota Paris, bunyi akhirnya is. Banyak rumah berbaris-baris, bunyi akhirnya juga is. Sukanya punya anak gadis, belakangnya is. Setiap dipandang selalu manis, belakangnya juga is. Jadi keempat-empatnya baris 1 sampai 4 itu sama bunyi akhirnya. Seperti itu. Itu yang kedua. Ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga. Satu baris atau larik terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dulu suku kata itu apa. Suku kata itu adalah unit pembentuk kata atau penggalan kata. Maksudnya gimana sih, Ustaz? Ayo coba kita lihat contohnya. Kasih contoh pantun. Keluar kapal, naik kapal. Warna kuning, warna merah. Jadi anak, jangan nakal supaya guru tidak marah. Baris yang pertama. Keluar kapal, naik kapal. Bisa dipenggal suku katanya seperti ini. Nah, keluar kapal, naik kapal. Ketika dijumlah, suku katanya, penggalan katanya ada 9. Yang kedua, warna kuning, warna merah. Ketika dipenggal suku katanya, warna kuning, warna merah. Ada 8. Ya. Yang ketiga, jadi anak, jangan nakal. Kalau dipenggal-penggal jadi anak, jangan nakal. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Yang terakhir,
supaya guru tidak marah. Ketika dipenggal menjadi supaya guru tidak marah. Ada berapa itu? Ada 9. Jadi ketika dipenggal itu nggak boleh kurang dari 8, nggak boleh lebih dari 12. Bukan nggak boleh, tapi nanti kalau terlalu, misalnya baris 1 itu cuma 3 suku kata, misalnya keluar gitu toh, terus yang baris kedua itu panjang 13 atau 8, kelihatannya kurang elok, kurang indah ya, jadi kurang bagus gitu aja. Yang keempat, dalam pantun terdapat sampiran dan isi. Apa itu sampiran dan isi? Kita lihat contohnya. Perut kenyang sesudah makan, makan enak, masakan ibu. Lebar kepala daripada badan, cobalah tebak apa itu? Sampiran dan isi. Sampiran itu ada di baris 1 dan baris 2. Baris 1 dan 2 adalah merupakan sampiran. Sampiran ada di baris 1 dan baris 2. Maksudnya pembukaan, enteng-entengan ya, pembukaan. Baru yang baris ketiga dan keempat, lebar kepala daripada badan, cobalah tebak apa itu? Baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun ya, isi inti dari pantun. Kalau yang sampiran itu cuma pembukaan saja, tak serius. Kalau isi pantunnya ada di baris 3 dan baris 4 seperti itu. Untuk kejelasannya sampiran dan isi ini nanti kita bahas di video selanjutnya tentang menulis puisi ya. Sekarang cuma pengenalan saja. Sekarang macam-macam pantun. Ada pantun jenaka, pantun yang bertujuan untuk menghibur orang membaca atau yang mendengarnya. Burung terbang memakan topi, terbang ke awan seperti mimpi. Tertawa hati karena geli, melihat kuda asik bernyanyi. Nah, jadi isinya baris ketiga dan keempat itu tentang jenaka, tentang guyonan, lelucon ya, tentang hiburan, menghibur orang yang mendengarkan. Yang kedua yaitu pantun anak. Pantun yang berhubungan dengan anak dan bertujuan untuk membuat anak senang serta memberikan pendidikan bagi anak. Contohnya, burung merpati, burung dara, terbang tinggi, jauh melanglang. Hati ini amat gembira, sebentar lagi ayah pulang. Jadi isinya pantun ini baris ketiga dan keempat tentang kondisi anak dan membuat anak menjadi senang. Selanjutnya yaitu pantun nasihat. Pantun yang isinya memberi anjuran, himbauan atau pesan moral kepada seseorang atau khalayak, masyarakat umum. Apa sih contohnya? Jalan-jalan ke kota Banjar, jangan lupa membeli babat. Jika kamu ingin jadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Nah, isi pantun nasihatnya baris 3 dan 4-nya berupa nasihat untuk belajar, nasihat untuk baik seperti itu. Selanjutnya yaitu pantun teka-teki. Pantun yang berisi pertanyaan di mana tujuannya untuk hiburan dan mengakrabkan orang-orang yang berinteraksi melalui pantun tersebut. Jadi tebak-tebakan. Nanti kalian jawab, ada jawaban. Contohnya, pergi ke desa memakai batik, berjalan-jalan menyusuri sawah. Apa benda akan naik ketika air jatuh ke bawah? Nah, isinya pantun teka-teki baris ketiga dan 4, isi pantunnya yaitu tentang tebak-tebakan atau teka-teki. Apa benda akan naik ketika air jatuh ke bawah? Apa jawabannya? Pikirkan itu, cari jawabannya ya. Yang selanjutnya yaitu pantun kepahlawanan. Pantun yang isinya berisi semangat kepahlawanan. Contohnya,
Memang pahit buah pria, makanan orang pergi menjala. Jikalau mengaku taat setia, bersama kita pertahankan negara. Nah, jadi ini isinya, baris 3 dan 4-nya berisi tentang kepahlawanan atau kenegaraan. Yang selanjutnya yaitu pantun agama. Pantun yang isinya membahas tentang hubungan manusia dengan penciptanya. Pantun ini biasanya berisi nasihat dan pesan moral sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi mirip dengan pantun nasihat, ya. Cuma nasihat itu bisa agama, bisa umum. Tapi kalau pantun agama, nasihat, pesan-pesan atau nasihat yang berhubungan dengan agama. Contohnya, pergi ke pasar membeli tebu, jangan lupa membeli kuaci. Jika kalian sudah mampu, segeralah menunaikan haji. Nah, kan? Baris ketiga dan keempat isi pantun agama ini berisi tentang pesan-pesan atau nasihat tentang keagamaan. Jadi seperti itu, ya. Pergi ke sawah, jalannya naik turun. Alhamdulillah, kini ku tahu pantun. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Silakan dipelajari terus. Mudah-mudahan video ini membantu dalam memahami ciri-ciri pengertian dalam pada sebuah pantun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.